Halo Mahatizen, selamat datang di YouTube channel Samesta Mahata Margonda. Dan kali ini tentunya masih dengan Habibi. Mahatizen, semoga yang lagi nonton tayangan ini selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tentunya apalagi nih konsumen assisting masih setia untuk memberikan support dan juga doa supaya Samesta Mahata Margonda bisa segera 100% selesai. Amin ya robbal alamin. Kali ini Habibi ingin mengajak Mahatizen untuk mengetahui, ini bisa jadi juga wawasan ataupun ilmu tambahan untuk kita semua. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji kualitas bangunan dari Samesta Mahata Margonda. Waduh, berat nih. Dan Habibi pastinya nanti juga nggak akan sendiri, akan ditemani oleh salah satu tim produksi kita. Metode apa tuh Habibi yang bisa menguji kualitas dari bangunan Samesta Mahata Margonda? Yuk ikut Habibi. Nah sekarang yuk kita kemon. Waduh, Habibi tadi dari bawah meluncur udah sampai sini. Pinter yang edit videonya, makasih mas. Nah, Mahatizen, Habibi kali ini akan ajak Mahatizen seperti janji Habibi untuk kita mengetahui sebagai wawasan kita salah satu metode yang digunakan untuk menguji kualitas dari bangunan Samesta Mahata Margonda. Habibi pernah nggak sih ke Mahatizen tuh kalau misalnya kita lagi jalan di untuk review gedung dari Samesta Mahata Margonda, tiba-tiba ada air, genangan air. Salah satunya waktu kita nge-review yang ini untuk amphitheater ya. Nah di situ kan sempat ada genangan air dan dari tim produksi waktu itu Mas Herman bilangnya ini untuk waterproofing. Nah terus juga kemarin di review G sempat bilang ini lagi waterproofing. Kita akan lebih detail tahu gimana ya caranya metode dari waterproofing ini untuk menguji kualitas bangunan dari Mahata Margonda. Habibi sudah ajak, aduh bentar ya Mahatizen karena Habibi kan dari terbang ya capek jadi. Habibi akan ajak salah satu tim produksi, kali ini bukan Mas Herman Angga. Ada Mas Marka yang siap tentunya untuk beri informasi juga untuk Mahatizen. Langsung aja Habibi hadirkan Mas Marka di sini. Iya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Marka Hairi. Gitu ya. Ini adalah Mas Marka. Mas Marka, kita tahu nih Mahatizen juga yang sering nonton video kita tuh kan. Ya, kalau misalnya Habibi lagi review tiba-tiba ada genangan air, Habibi kasih tahu, oh itu lagi waterproofing gitu. Ya. Kayak menguji supaya nggak ada rembesan nantinya untuk bangunan di bawahnya atau ruangan di bawahnya. Sekarang kita pengen tahu lebih lengkap nih, waterproofing itu metodenya seperti apa sih pengaplikasiannya di bangunan Mahata Margonda sendiri. Nah Habibi kali ini pindah blocking dulu ya Mahatizen ya, daripada nanti misalnya Mas Marka jelasin tapi Mahatizen kayak berimajinasi sendiri, kita kasih tahu dulu nih. Jadi waterproofing ini kayak gini. Dan ini sepanjang Habibi kalau misalnya lewat yang namanya lihat di titik ada waterproofing, ini salah satu yang paling luas loh. Selain yang refugee ini luas banget. Jadi boleh dijelasin Mas Marka, apa itu waterproofing? Jadi waterproofing itu adalah suatu bahan dan material yang dipergunakan dalam dunia konstruksi untuk melindungi permukaan dari rembesan air yang akan masuk tembus ke dalam beton. Wah itu ya. Kalau rembesan aja udah ditahan nggak mungkin lagi yang namanya ada bocor dong. Betul sekali. Ini dilakukan. Metodenya seperti apa nih Mas Marka yang digunakan? Metodenya yang pasti pertama kita harus melakukan pembersihan dulu. Pembersihan. Ya. Pembersihan ini maksudnya dari debu dan lain-lain dibersihin. Ya, jadi kita harus pastikan dulu benar-benar bersih area yang akan di waterproofing. Terus setelah itu kita akan lakukan nih. Setelah kita inspeksi bersih, kita akan lakukan coating. Jadi kita menggunakan beberapa material untuk melakukan waterproofing di area proyek. Jadi salah satunya kita menggunakan Master Seal 540. Terus kita juga ada Fosroc Bassbond Liquid. Nah, terus yang ketiga kita juga pakai nih produk dari Sika Waterproofing Mortar ya. Jadi dilapis lagi pakai mortar, di coating dengan bahan-bahan tersebut tadi. Betul. Ya. Terus kita ada lagi Fosroc Convextra GP dan yang terakhir tidak lupa, ini penting juga nih. Kita pakai Sika Grout 212. Jadi fungsinya si Sika Grout ini adalah, jadi kan kita kan otomatis kalau di dalam suatu area itu kan ada lubang nih, Mas Habibi. Jadi lubang ini, nah spesial di area lubang ini kita grouting tuh. Harus di grouting lagi pakai itu. Oh iya, sama tadi tambahan ya, jika di suatu area itu pengen di waterproofing, kita juga perlu membuat tanggulan nih. Nah,
Tanggulan ini yang ini ya, seperti sorry ini ya. ini tanggulan. Oke. Jadi supaya airnya tidak melimpah ke sana. Jadi hanya sebatas di area yang ingin kita waterproofing Pengen diuji saja. tersebut Betul, ya. ya. Wah itu. Nah kalau untuk airnya sendiri pasti kan namanya waterproofing Ya. kita ngujinya pakai air ya. Betul. Itu volume air yang digunakan tuh berapa Mas Marka? Jadi kayak ini kan udah hampir kayak Ya. sejenis kayak kolam renang ya loh. Betul sekali. Ini berapa banyak kira-kira air yang dipakai? Atau mungkin perbandingannya gitu? Nah, kalau untuk jumlah airnya sendiri, otomatis kita akan merendamkannya tuh beberapa senti lebih tinggi seperti yang Mas Habibie lihat Ya, itu kan oke. ada tuh yang hitam-hitam. Nah, kita paling tingginya bisa sampai sekitar 50 sentian, 50 sampai 60 senti. Oke. Jadi tinggal dikali aja tuh, panjang kali lebar kali tinggi ketemu kan nanti volumenya volume berapa? airnya berapa, Ya. ya. Kemudian itu nanti akan dilimpahkan atau diletakkan di area area yang mau diuji ya. betul. Nah, metode pengujian kita sendiri kita memasang durasi untuk lama waktu perendaman itu kita dikasih waktu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Yes, betul sekali. Kalau misalnya itu nggak ada rembesan, aman. Ya, Seandainya misalnya ada rembesan, apa yang dilakukan biasanya? Mas caranya untuk mengetahui kita ada rembes atau tidak, kan otomatis kita tahu tuh, kita ukur ketinggian awal misal 5 cm, ya kan? Nah, ketika ada rembesan otomatis akan berkurang. Oke. Kalau di proyek Mahata Margonda sendiri, ketika ada pengurangan 1 cm sekalipun, kita akan waterproofing ulang. Wah, itu benar-benar mementingkan kualitas ya tentunya ya untuk Mahatizen yang punya di sini. Jadi jangan khawatir, insya Allah tidak akan rembes, tidak akan bocor. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, satu lagi Mas Apa? Bibi. Jadi area-area yang kita waterproofing itu yang pasti adalah area yang langsung terkena oleh air hujan, sama area kamar mandi, podium, amphitheater, sama komunal area yang ada di Tower 2. Oke, itu semuanya akan di waterproofing tentunya Betul, oleh tim. Oh, sama produksi. satu lagi yang terakhir. Di Gimana? atap gedung lantai 20. Paling atas ya? itu juga kita waterproofing. Nah Mas Marka, ini Habibie cuma mau tanya ya sebagai masyarakat awam tentunya. Ini kan Mas Marka tadi bilang kalau misalnya akan diisi air, kemudian kalau ada perubahan 1 cm aja, itu membuktikan ada yang namanya kemungkinan rembesan gitu kan. Cuman kan karena 2 kali 24 jam ya, ini kan ada sinar matahari, ada kemungkinan kan nanti cairan atau air yang digunakan tuh menguap. Gimana tuh? Iya, betul sekali. Otomatis kalau misalkan kita melakukan pengujian di area terbuka, nah itu konstantanya kita ganti. Jadi misalkan tadi kan 5 cm itu, kita kalau di area terbuka yang terkena langsung oleh matahari, kita akan tambah itu. Jadi ada faktor untuk menguap, nah itu kita kasih ada toleransinya lah. Jadi untuk mendekati kepresisian tersebut ya tentunya ya. Selama ini kalau boleh tahu yang di waterproofing yang ada rembesan itu langsung diberikan yang namanya tindakan apa enggak Mas Marka? Atau memang dipastiin lagi dilakukan 2 atau 3 kali pengulangan waterproofing atau gimana? Ketika itu kita temukan kebocoran, oh ya sama yang paling penting, yang paling jelas terlihat itu kalau bocor kita cek bawahnya juga. Oke. Nah, dari bawahnya dilihat dulu, dipastiin dulu ya di bagian bawahnya. Nah, itu bocor di area mana, kita waterproofing ulang. Kemudian kita akan lakukan lagi tesnya 2 kali 24 jam sampai nggak bocor. Sampai nggak bocor. Betul. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor tentunya ya untuk penyelesaian pembangunan. Jadi kita doain nih Mahatizen, mudah-mudahan nih tim produksi dan juga kontraktor kita dipermudah untuk pekerjaannya karena ingin memberikan kualitas terbaik tentunya untuk Mahatizen ya. Apalagi yang sudah punya unit. Betul. Itu tadi penjelasan dari Mas Marka. Terima kasih Mas Marka sudah selalu memberikan penjelasan sama kita ya masyarakat awam. Apalagi tentunya Mahatizen di rumah yang sudah punya unit tuh pengen tahu nih bangunannya, unitnya, part per partnya itu dikerjainnya seperti apa. Itu metodenya juga bisa tahu. Kalau misalnya nih Mahatizen pengen kasih saran gitu, kali Mas Marka ngejelasinnya kurang apa atau mungkin ada yang pengen topik-topik yang pengen dijelasin oleh Mas Marka, tulis aja di kolom komentar. Ini adalah bagian dari adaptif, jadi kita menyesuaikan Mas Marka ya, supaya kita bisa belajar bareng juga tentunya, bareng Mahatizen yang lagi nonton atau jadi subscriber setia dari Samesta Mahata Margonda. Kalau perlu nanti kita bikinin konten khusus ya. Boleh, yang penting tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe juga Mahatizen yang belum subscribe. Habibie pamit. Oh iya, jangan lupa kalau untuk info promo terbaik bisa WhatsApp di 08111 021577. Di bawah. Ya, di bawah ini ya. Biasanya sama dieditin. Dan juga tentunya bisa langsung ke Marketing Gallery Samesta Mahata Margonda di Jalan Margonda Raya nomor 367 Kota Depok. Habibie pamit. Mas Marka juga pamit ya. Dah Mahatizen.